Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasbiqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasbiqu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Allahumma salli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ما اسمك يا شيخ؟ أرب محمد البكر. محمد محمد الأرب مصر. من مصر. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لنا شهر رمضان. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحاضرون والحاضرات جماعة مجلس ترحيب رمضان، rahmatullah alaikum, khususan kepada para alim ulama Ta'mir Masjid Al-Karamah. Kami sebutkan tadi selaku katib atau pengurus Ta'mir Masjid, yakni Bapak Zainal Arifin, Magister Kesehatan. Zain artinya permata, perhiasan. Arif artinya orang yang berilmu. Kita doakan semoga beliau menjadi permata dari umat ini dengan ilmu beliau yang arif billah, arif bi amrillah, insyaallah. Kemudian yang kami muliakan guru kami Al-Ustadz Al-Mukarram Baihaqi Al-Munawwar. Sudah kami pernah sebut ketika peringatan Isra wal Mi'raj, karena hadirnya beliau insyaallah ruangan ini bercahaya. Munawwar itu artinya yang bercahaya. Dari kata nawwara yunawwiru tanwiran, fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun. Jadi beliau ini sebagaimana kota Madinah al-Munawwarah. Maka pandanglah wajah beliau, antum akan temukan cahaya. Antum pandang rambut beliau lebih bercahaya. Masya Allah. Itu pulang di Samad Sidin jahe. Beda bahan lain gurai. Kemudian yang kita muliakan Al-Ustadz Imam Kartika. Beliau guru kami banyak belajar dari beliau. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, istiqomahkan dalam Islam dan dakwah. Wabil khusus yang baru hadir, ahlan wa sahlan Al-Mukarram Al-Ustadz Akhuna Al-Karim Muhammad Al-Misr dari Mesir. Mesir? Naam. Kairo? Naam. Mesir in Arab. Naam. Dari Mesir. Nah kayak meyakinkan pangmen melihat hidungnya itu jelas Mesir. Kalau ulun mengaku Mesir kada percaya biar hidungnya mancung ke dalam. Kada paham sedih. Barakallahu fikum ya Syekhana.
Kepada para jamaah sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dikumpulkan di penghujung bulan Sya'ban. Kita sedang menantikan detik-detik hilal munculnya bulan Ramadan. Dan sebelum lebih lanjut, mungkin yang belum sempat melaksanakan salat tahiyatul masjid, atau bahkan ada yang sebagian berpendapat ini waktu makruh tahrim, sehingga juga termasuk tidak boleh melaksanakan salat tahiyatul masjid, meskipun ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh karena ada sebab, yakni dukhulul masjid. Nah, bagi yang belum sempat melaksanakan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Muraqil Ubudiyah, yang merupakan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, mengajarkan satu amalan yang jika kita kerjakan amalan itu pahalanya setara dengan melaksanakan tahiyatul masjid. Hendak ada bian amalannya. Hendak ada ding. Wah nafsi hendak ada. Hendak. Buan santri sudah. Ibu-ibu hendak bu. Bacaannya ringan bu, insyaallah pian hafal berataan. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali untuk yang sudah ada wudhu, dan baca 4 kali bagi yang kada ada wudhu. Nah, yang belum silahkan dibaca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu setara dengan melaksanakan tahiyatul masjid. Yang kedua, ulun ingatkan bahwa kita sedang ada di dalam masjid. Insyaallah ada berlapis-lapis pahala yang kita bisa raih di sini. Asal dihadirkan niat, yakni niat i'tikaf. Yang membedakan, kata para ulama, duduk biasa dengan duduk i'tikaf itu pada niat. Jika duduk biasa, duduk uraf tanpa menghadirkan niat i'tikaf, dia dianggap sebagai amalud dunya. Tapi kalau kita hadirkan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, maka dia bernilai ibadah. Kalau diingatkan, sama-sama kita hadirkan niat di hati kita, ulun bersengaja beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya izinkan ulun menyampaikan pengucapan yang tepat dari judul tema kita yang tadi dibaca oleh Ustaz Baihaqi dan yang sebagainya sudah bujur, sudah benar, tapi penting juga kami sampaikan agar benar pengucapannya. Karena bahasa Arab ini nanti ada ahlinya nih, sahibul lughah. Bahasa Arab ini salah makhraj, salah makna Bapak Ibu. Dan maknanya bisa jauh. Jadi yang kita adakan hari inilah tarhib Ramadan. Apa tadi? Tarhib Ramadan, menggunakan ha, bukan kha, bukan ha. Jadi jangan disebut tarhib Ramadan, namun tarhib. Laisa tarhiban, lakin tarhib. Ngetes imtihan. Tarhib maknanya bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi kalau dibaca tarhib maknanya menakut-nakuti, Pak. Sebagaimana tarhib wa targhib, ancaman. Targhib dorongan, motivasi, tarhib ancaman, menakut-nakuti. Nah, maka di sini penting ulun sampaikan makhrajnya, pengucapannya, agar kemudian tidak salah makna. Ayo sama-sama kita tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke inti mau'izah hasanah kita pada sore hari ini. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahmatullah alaikum. Hadirnya Ramadan
itu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirun, bayangkan pian sedang hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pian hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama para sahabat, memandang wajah mulia, wajah yang kita rindukan, wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadirin. Bayangkan sekarang, matikan HP-nya. Bayangkan antum sedang hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirkan hati dan pikiran pian. Jangan badannya di sini, pikirannya di Anjir misalkan. Nah, tapi hadirkan hati dan pikiran. Bayangkan pian sedang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bercerita kepada kita. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ada satu orang dulu dia di siang hari memanggul senjata. Dia berjihad di jalan Allah. Di malam harinya dia qiyamul lail. Dia tahajud. Lain tahajud. Meskipun sama tasrifnya. Tahajud dari tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Takajjud dari takajjada ya takajjadu takajjudan. Itu bahasa apa dah? Bahasa Banjar yang ditasrif. Naam Syekh. Itu sarapian aja guru kada salah. Kalau salah kembali ke pasal 1. Jadi kata Nabi, ada seorang laki-laki siang harinya memanggul senjata berjihad fisabilillah, malamnya dia qiyamul lail, dan itu dia lakukan selama 1000 bulan. Masya Allah. Dan dia istiqamah selama 1000 bulan. Siang berjihad, malam beribadah. Siang berjihad, malam beribadah. Begitu seterusnya, istiqamah. Mohon maaf, kalau kita ini kan semangatnya kadang di awal. Malam pertama, pekan pertama, hibak Masjid Al-Karomah. Minggu kedua, minggu ketiga mengalami kemajuan yang signifikan. Minggu keempat banyak yang menunaikan zakatul mal. Lain zakatul mal, tapi zakatul mal. Datang ke duta mal. Datang ke matahari. Untung ada kepanasan. Masya Allah. Istiqomah selama 1000 bulan. Ulun betakon ke pian. Apa yang pian bayangkan ada orang sanggup beribadah 1000 bulan siang malam? Biasa saja atau luar biasa menurut pian? Luar biasa. Takjub kita, Pak. Takjub kita, Bu. Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu. Takjub para sahabatnya, ada manusia luar biasa ibadah 1000 bulan. Tapi ada yang lebih menakjubkan lagi Bapak Ibu. Kata Nabi kita, ada satu malam yang kemuliaan malam itu khairun min alfi syahrin. Kata Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ada satu malam yang jika kita beribadah di malam itu pahalanya lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada 1000 bulan. Bayangkan pian, malam kita pas beribadah bertepatan dengan malam itu, maghrib. Kemudian kita iktikaf di masjid dari maghrib sampai isya. Lanjut sholat isya berjamaah. Maka jar Nabi kita, man shalla isya jama'atan. Siapa yang sholat isyanya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, maka pahalanya itu seperti sholat separuh malam. Lalu dilanjutkan subuhnya berjamaah, maka kata Nabi kita, man shalla subha jama'atan faka'annama shalla kullah, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Ditambah lagi dengan qiyamul lail, tarawih, witir, tadarus dan sebagainya. Dan kalau itu kita gawi bertepatan dengan malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, itu khairun min. Nah, Allah tidak mengatakan sama,
tapi mengatakan khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira cuman 1 malam sanggup kali kita beribadah Bapak Ibu? Pilih mana pian, beribadah 1 malam tapi pahalanya lebih harat daripada 1000 bulan, atau beribadah 1000 bulan tapi pahalanya sama dengan 1000 bulan? Pilih mana pian? Ayo. Pilih mana? Pasti pilih yang 1 malam, karena umat Nabi Muhammad ini menkawa ibadahnya nyaman, pahalanya ganal kan kita. Makanya beredar hadis-hadis palsu tentang amalannya kayak ini, pahalanya kayak ini. Nah, biar ciri dari hadis palsu itu amalannya ringan, pahalanya bombastis. Kalau ini Quran menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu seberapa? Berapa sih? Tinggal dihitung, Bian. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 1000 dibagi 12 sama dengan berapa? Berapa, Ustaz Zanudin? Matematika? Udah Ustaz matematika nih, Ustaz Abdul Jabbar. Ngarangnya sudah Abdul Jabbar. Okay. Al-Khawarizmi, pengarang Al-Jabar wal Muqabalah, penemu angka 0. Berapa, Ustaz? 1000 bulan bagi 12. Kalkulator juga sekalinya. 83 tahun Bapak Ibu. Awalnya berdahulu menghitung sudah. Berapa tadi? Bicara 83 tahun Ustaz Haidir. Nah, 83 tahun. Adakah pian di sini yang wani menjamin hidup umur sampai 83 tahun Ibu-ibu? Ada jamin. Karena ujar Nabi kita, umru ummati baina 60 wa 70 sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ustaz Hakim umur berapa Ustaz? Umar pian berapa? 27 kah? Oh, dikira 27 tadi. 45 itu. Bujurin kah Ustaz 45? Dibalik 54 gitu kan. Masyaallah. Iya. Ulun 27 Ustaz. 27 tahun ke atas. Nah, namun ternyata umur umat Nabi Muhammad meskipun pendek antara 60 sampai 70, tapi jika kita mendapati malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun lamanya. Ustaz Haidir hitung akan Bang. Nggih. 83 tahun itu berapa hari? Nah, hitung akan pulang. Biar banyak. 1 tahun itu 365 hari kali 83. Berapa? 12.000 kah 13.000 kah? Takang kah HP-nya? Takang tuh berarti banyak benar tuh. Ayo dah. Berapa? 30.000 hari. Nah. 30.000 hari hadirin sekalian. Masya Allah. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang penuh berkah ini mari sama-sama kita memperbanyak hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah hadirkan 1 bulan yang dalam 1 bulan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang ulun muliakan. Ini yang pertama, bukti cinta Allah kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ini asalnya berataan, asalnya itu dari kampung surga. Bicara kada? Kain ini kita itu dari kampung surga, bukan dari kampung Arab, kampung Katupat, kampung Inggris, kampung Sasirangan, apalagi Sungai Andai. Minta di absen juga sih Den. Orang Sungai Andai. Supaya masuk di YouTube ya. Abah mama kita ini aslinya penduduk surga. Dan fitrah manusia kemanapun dia berjalan, kemanapun dia merantau pasti hendak boleh kampung. Bujur kada? Maka fitrahnya kita ini berataan hendak boleh kampung ke kampung asal kita, yakni surga. Dan Allah sudah sediakan kita kesempatan untuk boleh ke surga. Ada 3 Bapak Ibu yang Allah berikan ke kita. Ini singkat aja, maksimal jam 6. Bah ini kita bakso. Wan, masing-masing. Mulan bini sudah bawa tadi, bah ini kita bakso dengan.
hendak membati ulun, ayo waktu samudra bandara aja. Satu, Allah berikan kepada kita itu kesempatan hidup. Apa tadi? Kesempatan hidup. Bayangkan jutaan sel sperma itu hendak menembus dinding sel telur, tapi Allah pilih diri kita untuk menjadi manusia di muka buminya Allah Ta'ala ini. Dan dengan menjadi kita manusia di muka bumi ini berarti kita punya saham, kita punya kesempatan untuk balik ke kampung akhirat, yakni surga. Bujur kada? Kalau kita kada sempat hidup di dunia, hadirin, kan mungkin kita balik ke surga. Ini kesempatan sudah. Nah, yang kedua, Allah tidak biarkan kita hidup luntang-lantung, gelandangan, tanpa fasilitas. Kemudian Allah berikan kepada kita yang kedua, fasilitas hidup. Bujur kada? Mulai dalam parut kita sudah diberikan asupan makanan oleh ibu kita. Begitu keluar, begitu pula diberikan udara, diberikan air, banyu gratis. Banyu gratis lah ya. Mau pian ambil ke sungai, mau ambil di PDAM bayar. Yalah. Nggih. Seberataan gratis. Ini namanya fasilitas hidup. Nah, saking pasihnya fasilitas hidup. Saking pasihnya, pian. Kita bergembira aja hari ini kan hendak menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita aturan hidup. Yang dengan aturan hidup itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan aturan hidup itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang dengan aturan hidup itu kita tahu jalan bypass, jalan tol menuju Allah, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan hidup itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kayak itu berarti Allah sayang lawan kita, Pak. Bicara kada? Allah sayang lawan kita, Bu. Allah hendak kita itu berbulik ke kampung akhirat, yakni surga, Jannatun Na'im. Tidak cukup itu, Allah kondisikan Ramadan ini agar kemudian kita istiqomah beribadah, lebih mudah beribadah. Apa kata Nabi kita? Kata Nabi kita, idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama, wa fi riwayatin futihat abwabul jannah. Jika sudah masuk bulan Ramadan, dibuka itu pintu-pintu langit, dibuka itu pintu-pintu surga. Kenapa kok bisa demikian? Dalam satu riwayat disebut abwabul jannah, di riwayat lain disebutkan abwabus sama, karena jannah itu andakannya di atas langit. Paling tinggi Jannatul Firdaus yang atapnya adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sampai kepada jannahnya Allah itu melewati langit-langit sebagaimana Isra, sebagaimana Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bertentangan dua riwayat ini. Jika disebut futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah, karena itu memang begitu ceritanya. Wa ghulliqat abwabul jahim, wa fi riwayatin wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat itu pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan para petinggi-petinggi syaitan, bos-bosnya syaitan, pimpinan-pimpinan syaitan itu dipenjara, diikat, dibelenggu. Tapi ada pertanyaan, kenapa masih maksiat di bulan Ramadan? Kan? Sahih. Shadaqta ya akhi. Tafadhal antum iji fi bait ila bait. Karena anak buahnya masih bergentayangan, Bapak Ibu, masih menggoda. Cuman kemampuan menggodanya menurun sudah. Kenapa? Bosnya sudah kadada, yang mengkoordinir itu sudah kadada, yang menyuruh-nyuruh itu kadada. Jadi setan di bulan Ramadan ini tercerai-berai, tapi masih tetap ada. Itu sebab pertama. Makanya maksiat tetap jalan, warung sakaduk tetap ada, HBI cuman pindah jam tayang. Biar kada? Gibah hanya pindah jam tayang, asalnya sore berpindah ke parak sahur. Bejar? Nah. Dan yang kedua yang menyebabkan maksiat itu kebiasaan kita sebelumnya. Setan sudah tidak menggoda, tapi hawa nafsu kita masih ada.
Apa bedanya hawa nafsu dengan gangguan syaitan? Kalau syaitan menggoda, pian bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia hilang. Bacakan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dia hilang. Bacakan ayat kursi, dia hilang. Tapi kalau hawa nafsu, pian bacakan ayat kursi, bertambahnya. Kecuali pian timbai kursinya. Nah, kursinya dibawa ke Senayan. Kada terpilih akhirnya bawa kursi, Anda kemana? Ke Senayan. Dan yang ketiga, tetap terjadi maksiat karena ada sebuah sistem, Bapak Ibu, yang memaksa, yang mengarahkan orang kemudian untuk bermaksiat. Yang bayar cicilan riba bulan Ramadan tetap bayar, padahal itu haram. Karena dia terikat oleh aturan. Jadi Ramadan kenapa tetap ada maksiat? Karena satu, apa tadi? Anak buahnya masih bergentayangan. Yang kedua, ada kebiasaan bawaan dari hawa nafsu kita. Yang ketiga, karena sistem yang ada di sekeliling kita yang menjadikan kita tetap bermaksiat. Mau di sini insya Allah ahlu taat, bukan ahlu maksiat. Amin. Allahumma amin. Jadi yang ketiga ini bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala lawan kita, dikondisikannya kita, Pak, Bu. Dikondisikan kita untuk taat. Harapannya kemudian apa? Keluar dari Ramadan kita sebagai la'allakum tattaqun. Keluar dari Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sama sekali. Pian lihat itu kekanakan tuh. Ini adiknya Hafiz Fikri kah? Nah, kekanakan tuh nyaman dilihat. Good looking ke jarang tuh. Kenapa? Karenanya kada ada dosa. Nah, tapi melihat orang sudah tua, Masya Allah, sudah heran, muata menceleng, karena nyaman dilihat. Banyak dosa. Nah, ini bukti cinta kita kepada Allah. Maka kesimpulannya, masih 25 menit lagi aja. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan pertama, Allah cinta lawan kita. Maka cintanya Allah ini harus kita balas pula dengan cinta. Karena Allah, kalau Allah sudah cinta, Masya Allah, kita itu berharap cintanya Allah, tapi Allah belum tentu balas cinta kita. Tapi kalau Allah sudah cinta, sayang lawan kita, wajib hukumnya kita membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli hikmah mengatakan begini, persoalannya itu bukan engkau mencintai Allah, tapi bagaimana Allah itu cinta lawan kita. Kita bisa mengatakan aku cinta lawan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi Allah dan Rasulnya belum tentu cinta lawan kita. Nah, Ramadan itu bukti cinta Allah lawan kita. Maka kita balas cintanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai renungan kita hadirin, kita tidak tahu kabar tentang Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Kita kada tahu keutamaan malam Lailatul Qadar yang malam paling utama kata para ulama dari seluruh malam sepanjang tahun. Kita tidak tahu yang tadi syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka dan seterusnya, kecuali ketika diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujur kada? Ramadan itu sudah ada sebelum Nabi diutus. Betul tidak? Nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya itu sudah ada sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ramak sendiri dari bahasa Arab, maknanya adalah syiddatul har, panas yang sangat panas. Panas yang luar biasa, panas menggentang jarang banjar. Sudah ada sebelum Nabi kita diutus. Tapi tentang keutamaan Ramadan itu baru dikhabarkan ketika diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang Allah turunkan di Lauhul Mahfuz secara daf'atan wahidatan, sekali turun sekaligus di Baitul Izzah, di langit dunia, itu tertahan di Baitul Izzah, tertahan di langit dunia hingga diutusnya Nabi kita. Lalu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Betul tidak? Artinya apa hadirin? Renungan kedua, hadirnya keutamaan Ramadan, hadirnya Quran itu karena wasilah, karena perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Yusuf An-Nabhani, kakek dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau ini pendiri sebuah jamaah yang didirikan oleh para ulama, yakni Hizbut Tahrir. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kakek beliau Syekh Yusuf An-Nabhani pernah mengatakan, tidak ada wasilah
yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih akrab, yang lebih dekat kecuali dengan bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang mulia ini kita bersalawat kepada baginda Nabi, karena berkat diutusnya baginda Nabi dihadirkanlah, diinformasikanlah, dikhabarkanlah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kedua hadirin. Maka nanti di bulan Ramadan banyak baca Quran, banyak bersolawat, karena berkat baginda Nabi kita menjadi mengetahui keutamaan-keutamaan Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Karena Ramadan ini bulan yang luar biasa, maka mari kita isi Ramadan ini oleh-oleh palah gasan kita bawa bulik. Mari kita isi Ramadan itu dengan 3. Paling kada 3. Ini moto ulun nih. Kita jadikan Ramadan ini yang pertama bulan ilmu. Yang kedua kita jadikan Ramadan ini bulan amal. Dan yang terakhir kita jadikan Ramadan ini bulan dakwah. Apa tadi? Ilmu, amal, dakwah. Ulangi. Ilmu, amal, dakwah. Sekali lagi. Ilmu, amal, dakwah. Kenapa kita jadikan Ramadan ini bulan ilmu? Karena kata para ulama, al-ilmu musahhihun niyah wal amal. Ilmu itu yang menjadi penentu sah tidaknya niat. Ilmu itu menjadi penentu sah tidaknya amal. Bagaimana kita menata hati kita agar ikhlas, agar terjaga dari sum'ah, ujub, takabur, kibir, hasad dan sebagainya. Itu perlu ilmu. Kemudian bagaimana supaya amal kita itu shawab, yakni muwafaqatu bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun harus dengan ilmu. Maka kita jadikan Ramadan ini bulan untuk thalabul ilmi. Kita jadikan Ramadan ini bulan untuk thalabul ilmi. Insyaallah di Masjid Al-Karamah ini tiap subuh kah, Guru? Ada majelis 4 kali. Seminggu 4 kali. Tambahin lagi. Puan. Itu berarti yang 2 harinya itu ulun toh. Tambahin lagi Guru. Di masjid-masjid lain itu saban hari Ramadan tuh, Masjid Kamtoha. Amonnya di Masjid Muhammadiyah kalah lagi kita. Di Masjid Muhammadiyah ba'da tarawih inya tausiah, karena ba'da subuh tausiah yo. Masalah anggarannya kalau sudah dipikirkan, sudah disiapkan oleh Allah Taala. Enggih. Mun undang ulun kada usah pian pikirkan anggarannya. Kada usah pikirkan amplopnya, isinya aja dipikirkan. Ulun kada penting amplopnya tuh. Yang penting isinya. Bujuran tuh. Bujukon jar guru jadi. Bujukon. Ya orang Banjar tuh sudah matan bahari lah bisa i'rab tuh gurunya. Bujukon itu i'rabnya mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Bujukon. Bisa Banjar tuh. Sampai mana tadi? Jadi jadikan Ramadan ini bulan ilmu. Hadiri majelis-majelis taklim, adakan majelis taklim. Karena apapun hidup ini kita perlu ilmu. Kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Ibu-ibu kayak hendak mau olah wadai untuk supaya kada bentat, ada ilmunya. Ya kan? Mau olah wadai supaya kamir, ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak akhirat, ada ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka hadirilah majelis ilmu. Kami sendiri di majelis di rumah itu setiap subuh mengadakan majelis, yakni kajian buku 5 jurus mahir membaca kitab gundul. Jadi yang belum daftar segera daftar. Masih dibuka kesempatan. Siang harinya di pondok di Berangas kita mengadakan daurah kitab Salasun Hadisan Ramadaniyah, 30 hadis seputar Ramadan. Jadi sebagian yang ulun sampaikan tadi ulun ambil dari kitab Salasun Hadisan Ramadaniyah. Jadi ada 30 hadis yang disusun oleh Syekh Sulaiman, seorang ulama dari Palestina, ya, di antara guru beliau itu dari Khan Yunis. Nah, di wilayah Gaza yang itu tempat pertempuran dengan Israel laknatullah itu. Nah, itu di situ kitab itu ditulis. Jadi insyaallah itu kitab yang penuh barokah. Insyaallah kita kaji setiap hari dari hari pertama sampai 20 Ramadan. Nah, termasuk tentang mengilmui ini Bapak Ibu, kita harus paham, harus mengilmui kapan mengawali bulan Ramadan dan kapan mengakhirinya.
Ulun padahal Muhammadiyah sudah memastikan bahwa malam Senin mulai maghrib itu sudah 1 Ramadan. Esok malam Muhammadiyah. Jadi malam Senayan Muhammadiyah sudah tarawihan. Kenapa bisa demikian? Karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan ketetapan wujudul hilal. Yakni asal sudah di atas ufuk ketika ijtima di hari Ahad itu asal sudah di atas ufuk meskipun 0,5 derajat sudah dianggap bulan baru. Adapun pemerintah insya Allah besar kemungkinan hampir bisa dipastikan menetapkan atau mengisbat awal Ramadan itu malam Selasa. Jadi karena pian tunggu itu malam Senin di Kementerian Agama itu insya Allah keputusannya Sya'ban ini diikmal, digenapkan, jadi Ramadan jatuhnya malam Selasa. Jadi kalau masjid kaum duha atau yang pemerintah itu malam Selasa tarawihnya. Nah, tapi ada satu pertanyaan hadirin. Ada satu keanehan yang perlu kita renungkan ini. Ada satu keajaiban yang kita renungkan di negeri ini. Sebenarnya pemerintah dengan metode hisab imkanur ru'yah, hisab dengan kemungkinan di ru'yah, yakni yang 3 derajat itu. Jadi kata pemerintah nggak mungkin bulan terlihat di hari Ahad karena masih di bawah 3 derajat. Maka digenapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari sehingga Ramadan jatuhnya ke malam Selasa. Ada satu keajaiban, ini perlu ulun sampaikan ke pian karena hampir jarang disampaikan oleh guru-guru yang lain. Kalau kita belajar kitab fikih, wabil khusus kitab fikih muqaranah, fikih berbandingan. Misalkan kitab Al-Fiqhu ala Madzahabil Arba'ah, karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau menyebutkan tentang ru'yah itu ada 2 pendapat. Yang pertama jasadian ru'yah dengan memperhatikan matla'ul hilal, tempat terbitnya bulan baru. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapat ini, di mana terlihat bulan, maka itu berlaku untuk lingkaran atau radius sekitar 134 km. Dan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, itu kalau mengikuti aturan tadi, itu bisa ada 85 tempat terbitnya hilal. Jadi mestinya kalau mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, misalkan Papua terlihat bulan, maka itu tidak berlaku bagi Sulawesi. Kecuali di Sulawesi melihat bulan. Di Sulawesi terlihat hilal bulan baru, itu tidak berlaku bagi Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terlihat hilal, tidak berlaku untuk Kalimantan. Bahkan di Pulau Jawa pun, di Jawa Timur, Surabaya terlihat, tidak berlaku bagi daerah khusus istimewa Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, dan sebagainya. Karena apa tadi? Konsepnya 134 km. Tapi ada yang ajib Bapak Ibu. Di mana ajibnya? Terlihat bulan di Aceh, maka berlaku dari Sabang sampai Merauke, Talaut hingga Pulau Rote. Kan gitu Indonesia tuh, Sabang, Merauke, Talaut, Pulau Rote. Ini sebenarnya ikut pendapat yang mana? Nah, sebenarnya ada pendapat kedua, yakni pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kalau tadi pengikut Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i sendiri, pendapat Imam Abu Hanifah, ulama mazhab Hanafi, kemudian pendapat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa di mana saja terlihat bulan baru atau hilal, maka itu berlaku bagi seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Tidak dibatasi dengan jarak matlak yang 134 km tadi. Jadi Indonesia itu kalaunya hendak ikut pendapat kedua ini, misalkan di Sabang terlihat, maka berlaku sampai Aceh. Sabang itu di mana? Aceh ya. Di Aceh, Sabang terlihat, maka berlaku sampai Papua. Papua terlihat, berlaku sampai Aceh. Konsekuensinya juga, jika di Indonesia belum terlihat, kalau ikut mazhab kedua ini, harusnya dipantau lagi di Malaysia, dipantau lagi di Singapura, dan seterusnya, dipantau ke Arab Saudi, dipantau ke Iran, dipantau ke Irak, dipantau di Afghanistan, dipantau di Palestina, dan seterusnya, seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Jadi andai terlihat di Arab Saudi misalkan, di Indonesia tidak terlihat tapi terlihat di Arab Saudi, mestinya menurut pendapat kedua ini Indonesia itu berpuasa pada hari yang sama dengan Arab Saudi. Mungkin agak berat memahaminya Pak, tapi gampangannya begini, ulun jelaskan, paling gampang. Orang melihat bulan itu biasanya beisukan atau kamarian? Pagi apa sore? Pagi. Pagi apa sore? Sore.
Misal di Indonesia tidak terlihat, lalu dipantau terus, di Saudi terlihat. Katakan jam 7 malam di Saudi terlihat. Kita berdahulu 5 jam pada Saudi. Di Saudi jam 7, kita berdahulu 5 jam, berarti di sini jam berapa? Jam? Tolong dijawab Pak. Menjawab itu menunjukkan pian berpikir. Jam berapa? Jam 12. Pertanyaan ulun, jam 12 malam itu kalau kita berniat puasa esok hari, nawaitu sama ghadin. Sempat kada? Tolong dijawab, sempat kada Pak? Jam 12 malam berniat sempat kada? Mau habiskan nasi 10 piring gini sawat? Ya lah. Artinya apa? Kalau di Saudi terlihat bulan jam 7 malam menjelang maghrib, di kita jam 12 malam, tinggal WA dan sanak di Saudi. Di mana? Kayak Pak, bulan kelihatan kada? Oh kelihatan benar. Maka ketika itu kita berniat. Berarti Bapak Ibu, kalau kita hendak berpuasa pada hari yang sama dengan Saudi, bisa tidak? Mungkin tidak? Mungkin. Jadi maksud ulun untuk kasus tahun ini, misalkan Kemenak sudah memutuskan nih, kada terlihat dari Sabang sampai Merauke, hadang dulu cari informasi pian. Barangkali di Saudi ada informasi. Di Maroko, ya sampai ke Maroko. Maroko itu Maghrib paling barat dari negeri-negeri muslim. Paling akhir. Nah, kita bisa artinya berpuasa kemungkinan di hari Senin. Meskipun kita bukan pengikut Muhammadiyah. Jelaslah ini Pak. Ini namanya mengilmui amal. Jangan sampai beramal tanpa ilmu. Karena al-ilmu qoblal amal. Ini contoh nang kada ilmu Pak. Apa jar? Aku mon kawa puasa ini umpat nang paling pendudian. Nah, hari raya umpat nang paling pendahuluan. Nah itu ngarannya ahlul ahwa. Lain ahlul ilmi. Aku nugin puasa mon kawa sahurnya umpat Aceh ya. Karena bukanya umpat Papua. Selisih 2 jam. Itu namanya ahlul ahwa. Jadi harus berilmu. Nah, apalagi terkait puasa ini ada apa rukun puasa, apa pembatal puasa, kita harus paham. Dibius misalkan batal kada puasanya. Nah, tergantung. Bila dibius mulai hidung batal. Tapi mau dibius langsung masuk ke pembuluh darah maka tidak batal. Dan seterusnya. Karena waktu kita singkat, karena kita mulainya lambat. Akhirnya ulun persingkat juga. Waktu ulun sisa 10 menit. Yang kedua, dari Ramadan ini kita harus jadikan sebagai bulan amal. Jadi tadi yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, amal. Kenapa bisa demikian? Ini ulun sampaikan satu motivasi gasan kita berataan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah disebutkan dalam kitab sahihnya bahwa siapa yang beribadah di bulan Ramadan, amal sunnahnya Allah ganjar dengan amal wajib. Kan gitu. Amal wajibnya Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ulan betakon kepian. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya berapa Pak? 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? Rakaatul fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal ngarannya dunia itu macam-macam isinya Pak. Ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada asam sulfat, ada samsul, si asam sulfat. Itu di dunia juga tak? Jujur kada? Nah, jika kita menggawi 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah ini, itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini pian catat dulu. Salat sebelum subuh sunnah. Salat subuhnya wajib. Karena wajib jangan sampai qobliyah subuh digawi, subuhnya teguring. Karena wajib kata Syekh Nawawi Al-Bantani sekali lagi mengutip kitab Muraqil Ubudiyah, pahalanya itu 700 kali lipat dibandingkan salat sunnah sebelum subuh. 700 kali lipat. Berapa tadi, Ding? Berapa tadi? 700. Kalau sebelum subuh tadi dunia lebih baik daripada dunia seisinya, sholat subuhnya itu berarti 700 kali dunia beserta isinya. Itu kalau dikerjakan di luar bulan Ramadan. Kata Nabi kita, kalau dikerjakan di bulan Ramadan yang sunnah diganjar wajib.
Berarti kalau kita menggawi qobliyah subuh, pahalanya lebih baik daripada 700 dunia beserta isinya. Iyalah, bujur aja lah hitungannya. Nah kalau kita menggawi subuhnya, berarti berapa tuh? Nah itu banyak. Nah itu 700 dikali 70. Jadi berapa? 49.000. Yalah bujur lah, Guru. Nah, sidin ahli hisab. Ahli hitung, dosen matematika, guru matematika. 49.000 kali lipat kalau kita menggawi sholat subuh. Jadi kesimpulannya apa? Ramadan itu bulan amal karena sunnahnya diganti dengan dibayar dengan 700 kebaikan, 700 pahala lebih baik dunia daripada isinya. Wajibnya itu 49.000, masya Allah. Jadi sayang sekali Bapak Ibu kalau Ramadan ini kita jadikan sebagai kaum rebahan. Habis subuh atau mending subuh, habis sahur guring, bangun karena parak maghrib. Ini kaum rebahan ngaranya. Ibadah juga apa? Daripada maksiat jare. Pulang. Harap juga setan ini menjawab. Ya, ada wayahnya guring ya. Kalau makanya di pondok ini kita atur. Habis subuh ubahnya wirid. Ya, wirid panjang, wirid latif, mbah itu senam, stretching. Nah, supaya kada terguring. Mbah itu hanya restore hafalan 2 sesi. Mbah itu guring jam 11 hanya jam setengah 11 hanya guringan. Nah, dibangunin jam 12. Karena ba'da zuhur baru daurah kitab. Nah, sore siap-siap buka puasa. Itu di pondok, Pak ya. Program di pondok kita. Jadi, supaya kada jadi kaum rebahan deh. Nah, karena sayang, setiap detik dari Ramadan itu adalah kebaikan. Maka kita gunakan, kita isi detik-detik Ramadan itu dengan amal ibadah. Kalaupun tidur, kita niatkan itu supaya malamnya kuat untuk qiyamul lail. Karena kata para ulama, misalkan disebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim, siapa yang melakukan amal dunia tapi dia niatkan atau dia kaitkan untuk amal akhirah, maka itu dihitung sebagai amal akhirat. Guring kita niatkan supaya malam bisa qiyamul lail, guring yang asalnya amal dunia itu dihitung sebagai amal akhirat. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ramadan ini mestinya menjadi bulan dakwah. Kenapa Ramadan menjadi bulan dakwah? Karena dakwah itu adalah di antara sebaik-baik amal. Allah menyatakan, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Ucapan siapakah yang lebih baik daripada ucapan dari orang yang mengajak kepada Allah? Dakwah inilah amal para nabi dan rasul. Dakwah inilah amalnya orang-orang saleh. Dakwah ini jalurnya, tarikahnya dalam ilmu tarikatnya para wali-wali Allah. Jadi bapak-bapak yang hendak jadi wali Allah, Pak, dakwah. Jalan untuk menjadi wali Allah, dakwah. Tidak ada para nabi dan rasul kecuali mereka berdakwah. Memang ada khilaf tentang apa itu ta'rifun nabi dan ta'rifur rasul. Ulun mengambil dari tafsir Baydawi. Beliau menyatakan nabi itu pun juga menyampaikan dakwah. Bedanya nabi itu tidak membawa risalah baru. Kalau Rasul itu membawa syariat atau risalah baru. Nabi itu melanjutkan risalah atau syariat yang dibawa oleh para Rasul. Tapi kesimpulannya, Nabi dan Rasul semuanya berdakwah. Orang-orang mulia itu berdakwah. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan dakwah. Paling sedikit pian share konten Islami. Potongan-potongan video pendek share. Tulisan-tulisan baik share. Nah, hadir di majelis. Ini ulun sampaikan nih kawan-kawan. Pian tuh kalau hadir ke majelis niatkan satu untuk mengambil fadilah thalabul ilmi. Yang kedua, hadir di masjid itu dalam rangka mengajak orang supaya melakukan kebaikan. Lah, jadi bahan pian tiap malam Rabu itu dihadangi sama Ustadz Baihaqi di masjid di Mushola Nurul Iman. Dihadangi oleh Ustadz Abdul Jabar di Mushola Nurul Iman. Kemudian malam Ahad dihadangi Ustadz Syahdan di Mushola Ar-Rahman. Malam Rabu ulun hadangi pian di Masjid Qaryah Thayyibah. Jadi mari kita hadir bukan hanya dengan niat thalabul ilmi tapi juga niat untuk dakwah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan dakwah. Mendatangi semakin banyak orang, mengajak mereka dalam kebaikan, nge-share konten-konten yang baik, posting-posting yang baik, mengajak mereka menjadi bagian dari amal dakwah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, hadirin. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa ulun sampaikan, tepat jam 6 seperti janji ulun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan
dan bisa mengisinya dengan kebaikan dan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan sampai tadi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Di ayat yang terakhir dibaca oleh qori kita tadi yang juara 1 MTQ Kota Madia Banjarmasin. Agar HSS Hulu Sungai Selatan Kandangan. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan Ramadan ini dan kemudian kita mengakhirinya dengan la'allakum tattaqun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini sedikit ulun sampaikan. Orang saleh itu begitu selesai beramal saleh, yang dia besarkan Allah. Yang dia besarkan bukan dirinya. Yang dia besarkan bukan partainya. Yang dia besarkan adalah Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya sejak maghrib 1 Syawal kita dianjurkan banyak bertakbir sampai nanti khutbah. Karena tadi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena kita bisa bertemu Ramadan, memahami fadilah Ramadan, mengisinya dengan amal saleh, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Hadirkan kegembiraan di hati kita tuh Pak. Senang, gembira. Karena akan bertemu dengan tamu mulia ini. Karena gembiranya kita itu pun sudah jadi pahala. Karena yang dicatat itu qaul kita, af'al kita, ahwal kita. Apa yang di hati kita itu pun dicatat oleh Allah. Bahkan yang bisa mencatat apa yang di hati kita itu Allah. Malaikat tidak bisa mencatat apa yang di hati kita. Malaikat hanya mencatat yang zahirnya, tapi Allah mencatat yang ada di batin kita. Nah, makanya yang pertama hadirkan kegembiraan tadi itu. Ahwal, keadaan hati kita itu. Makanya kita minta kan berdoa Allahumma nas'aluka al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal afwal wal ahwal. Ahwal itu keadaan hati. Nah, Nabi kita gembira ketemu Ramadan, kita gembira juga. Nah, kita senang, Nabi kita senang juga. Senangnya kita itu pun dicatat oleh Allah Ta'ala. Belum lagi amal kita. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah berataan. Al-hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tafadhal li Syekh Muhammad Al-Misri. Tafadhal mashkur. Tafadhal. Nam Arabi la bas. Nam Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Addu'a. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wasrif 'anna rabb sharra ma qadayt innaka taqdi bil haqq wa la yuqda 'alayk tu'izzu man walayt wa tuzillu man 'adayt. تقبل منا رب صالح أعمالنا. آمين يا الله. وتقبل منا صالح أعمالنا وتغاضى عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين يا الله. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا الله. اللهم لا تأخذنا بما نسينا وأخطأنا. اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وقال نبي الله يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبت علينا ديننا وإيماننا ويقيننا وعقولنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. وتقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين يا الله. اللهم اشف مرضانا واحسن موتانا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر شهدائنا وارحم شهدائنا في فلسطين. آمين يا الله. اللهم ارحم شهدائنا في فلسطين. آمين يا الله. واحفظهم عندك يا الله
الله من الشهداء والمصلين اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي مرحاهم يا ارحم الراحمين اللهم فآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله ومن والاه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Syukran, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal sih. Ya.